Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, pemabuk yang bertobat saat di masjid. Jamaah masjid di kampung Kramajati saling pandang. Sesekali mereka melempar pandang ketika sosok pemuda yang hadir menunaikan ibadah. Dengan penuh rasa heran, mereka seolah ingin melempar pertanyaan antar sesama. Namun jamaah masjid di pinggir kota Jakarta itu masih bersabar. Mereka tak mengucap sepatah kata pun, menyaksikan para pemuda yang dinilai tumben masuk masjid. Nampaknya anggota jamaah ingin suasana di dalam masjid tetap tenang, tidak berisik, agar ibadah sholat isya yang disusul sholat tarawih itu berjalan hikmah dan tenang. Suara bergumam meluncur dari mulut seorang lelaki tua. Gumaman Pak Tua yang dikenal warga setempat sebagai tokoh masyarakat itu disambut beberapa rekannya dengan suara batuk yang dibuat-buat. Ya, seperti para bocah ketika ikut sholat taraweh, bersanda gurau dan batuk bersahut-sahutan. Ibadah di masjid, terutama ketika memasuki ritual inti, para orang tua menjaga adab. Etika berkomunikasi pun diperhatikan. Maksudnya agar ibadah tidak terganggu dan suasana khusyuk tetap terjaga. Namun kadang ada hal yang sulit dihindari. Misalnya kala khatib naik mimbar lalu tampil terlalu lama. Para orang tua yang mengerti syarat dan rukun dalam ibadah bersangkutan akan melontarkan teguran dengan cara batuk-batuk. Kadang mengeluarkan kata amin dengan suara dikeraskan. Begitu juga ketika Bilal sudah masuk waktu harus iqomah. Di antara anggota jamaah mengingatkan, misalnya dengan suara Haji. Maksudnya Pak Haji harus segera melantunkan iqomah. Fenomena itu juga terjadi kala anggota jamaah masjid menyaksikan sosok tiga pemuda yang dinilai tumben baru sekarang hadir di dalam masjid. Para pemuda itu tampilannya keren. Songkok hitam yang masih baru, baju koko dikombinasi sarung baru. Kisah nyata tersebut lalu jadi buah bibir. Di antara warga kampung sering melontarkan pertanyaan, bagaimana awal tiga pemabuk jadi anggota jamaah masjid? Ketiga pemabuk itu dikenal dengan sapaan Billy, Embong, dan Etong. Ketiganya selalu dijumpai warga, entah pagi ataupun kesempatan malam, selalu membawa minuman keras. Ceritanya tentang duel mereka dengan anggota geng motor pada malam hari sudah terlalu sering didengar warga. Yang paling menyakitkan adalah ketika di lingkungan mereka tengah digelar penghelatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Begini ceritanya, ketika Ustaz Taufik memimpin sholawat al-berjanji tidak jauh dari lokasi acara, ketika pemuda ini mabuk-mabukan sambil ikut membaca sholawat. Nah, andai saja warga tak sabar menyaksikan kelakuan buruk para pemuda itu, boleh jadi jamaah yang tengah memperingati Maulid Nabi itu akan menghajar mereka. Mabuk adalah bukan cara yang tepat menghindari persoalan hidup. Mabuk juga tak tepat sebagai gaya hidup. Apalagi untuk membangkitkan diri, berani menghadapi pihak lawan. Dengan sebutan lain, agar bisa jadi berani, perlu menegakkan minuman keras. Nyatanya, ketika pemabuk ini menyerang seorang ustadz dengan sekali hentakan dari jarak jauh, mereka terhuyung lalu kecemplung kali. Embong masuk kali, sementara Endong dan Billy kebentur tiang listrik.
kepalanya benjol seperti bakpao. Para pemabuk ini ditolong warga, lalu dipapah. Diantar ke kediaman orang tuanya masing-masing. Taufik, sang ustadz yang menghadapi pemuda berandalan itu tak diam. Ia mendatangi satu persatu kediaman 3 pemuda itu sambil memberi nasihat. Hadir pula para orang tuanya. Tapi ketika pemabuk itu belum kapok, pada kesempatan lain mereka kembali menyerang Ustadz Taufik. Namun lagi-lagi yang didapat, mereka terpental secara bersamaan, jatuh terguling. Dari 2 peristiwa pahit yang dialami itulah, ketika pemabuk itu menyatakan insaf, tentu saja sang ustadz dengan lapang dada memberi bimbingan, memulai istighfar, tata cara berwudu, sholat 5 waktu. Untuk belajar ilmu hikmah, harus dapat mengamalkan rukun Islam dan iman. Belajar agama adalah keharusan bagi setiap muslim, tanpa memandang usia dan latar belakang, kata Taufik mengenang para mantan berandalan itu. Bulan puasa adalah kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Senyatanya, momentum itu kini dimanfaatkannya. Kisah trio pemabuk yang mulai jinak di masjid sejatinya memiliki kesamaan dengan kisah sahabat Nabi. Nu'aimah namanya, kendati ia pemabuk. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sangat mencintainya. Banyak kisah kedekatan Nu'aiman hingga bisa membuat Rasulullah tertawa. Namun sungguh terlalu, Nu'aiman mabuk di masjid hingga dimarahi para sahabat. Ketika Rasulullah kebetulan lewat dan menanyakan peristiwanya, para sahabat lalu menceritakan duduk soalnya. Atas kejadian itu, Rasulullah minta kepada para sahabat jangan pernah lagi menghujat dan melaknat Nu'aiman. Meski dia mabuk, tapi selalu membuat Nabi tersenyum. Nu'aiman mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, boleh jadi trio pemabuk dan pengguna narkoba sekalipun yang kini aktif di masjid sebelumnya telah mendapat hidayah adalah hak Allah yang Maha Rahman dan Rahim memberi hidayah bagi seseorang. Oleh karenanya, memanfaatkan momentum Ramadan adalah kewajiban bagi umat Islam. Terlebih diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan merupakan bukti atas kemuliaan dan keutamaan bulan suci itu. Wallahu a'lam bishawab.